Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kembali kami bersyukur di pagi hari ini, penyertaan-Mu sepanjang waktu, sehingga kami boleh kembali bangun dari tempat tidur kami dengan tubuh yang kuat dan tanpa kekurangan. Sebentar lagi kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memberi pengertian bagi kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu, dan lebih lagi kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami yang selama ini tidak setia untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal 10 ayat 9. Saya akan membacakannya untuk kita. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah kepastian. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika seorang perempuan muda mulai menjalani proses pendekatan dengan seorang laki-laki, ia akan lebih membutuhkan kepastian daripada berbagai hadiah dan pujian. Kepastian keseriusan di dalam hubungan. Ketika seorang pengusaha akan memulai sebuah investasi, ia akan membutuhkan kepastian hukum yang memberi jaminan baginya di dalam melakukan usaha. Ketika seorang karyawan mulai bekerja, ia sangat membutuhkan kepastian akan jaminan sosial yang melindunginya, sehingga ada rasa aman dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Ya, semua orang membutuhkan kepastian, yaitu sesuatu yang terlepas dari unsur keraguan-raguan, sesuatu yang dapat dipercaya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memang sulit mencari kepastian di dalam dunia ini, tetapi manusia tidak kekurangan akal untuk membuat berbagai macam aturan atau kebijakan, sehingga setidaknya ada kepastian hukum yang dapat melindungi sebagian dari aspek kehidupannya. Sementara masih banyak aspek kehidupan lain yang tidak dapat memperoleh kepastian karena sangat tergantung akan situasi dan kondisi, tergantung iklim, tergantung musim, tergantung kebijakan, tergantung pribadi orang lain, dan lain-lain, di mana situasi yang berubah-ubah itu membuat banyak orang frustasi atau lebih tepatnya lagi mengalami kekecewaan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dan kita harus mengingat bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya bersifat sementara. Masih akan ada kehidupan selanjutnya yang akan kita jalani, kehidupan yang kekal dengan pilihan hidup kekal di dalam maut atau hidup kekal di dalam keselamatan. Dan tentu saja kita akan memilih untuk mendapatkan hidup kekal di dalam keselamatan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika dunia tidak dapat memberikan kepastian akan segala sesuatu, maka ada sebuah kabar baik, tempat di mana kita akan memperoleh kepastian. Tempat itu adalah di dalam Tuhan. Hanya di dalam Tuhan sajalah kita akan memperoleh kepastian. Kepastian akan masa depan dan kepastian akan keselamatan. Ada banyak orang yang ragu akan masa depan, lebih lagi di dalam masa sulit sekarang ini. Kecemasan orang tua akan masa depan anak-anaknya, kecemasan pemuda akan memperoleh pekerjaannya, dan masih banyak lagi kecemasan. Ingatlah, Tuhan menjamin masa depan kita. Ia merancangkan masa depan yang baik. Ia sanggup melakukan segala sesuatu, dan rencananya tidak pernah gagal. Amsal 23 ayat 18 berkata, "Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam Tuhan kita memperoleh kepastian keselamatan, jaminan keselamatan di kehidupan yang kekal, di mana sudah ada tempat, rumah Bapa di sorga
yang telah disediakan bagi orang-orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 berkata, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hanya ada satu cara dan jalan untuk mendapatkan kepastian itu. Satu-satunya cara dan jalan itu adalah menjadi orang yang beriman, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita pasti akan beroleh selamat, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi hanya karena pemberian Allah semata. Kepada semua orang yang percaya Yesus adalah Tuhan, ia akan beroleh kepastian masa depan dan keselamatan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari akuilah dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hati kita akan Dia yang telah dibangkitkan Allah dari orang mati itu. Jangan pernah ragukan masa depan kita. Lewatilah segala proses dengan ketekunan dan tetap di dalam Tuhan. Jangan pernah ragu akan keselamatan kekal yang telah disediakan. Terimalah Yesus di dalam kehidupan kita. Hanya dengan beriman kepada Yesus adalah Tuhan, kita memperoleh kepastian. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan ini. Firman yang begitu indah, yang menguatkan kami bahwa hanya di dalam Tuhan saja ada kepastian. Kepastian akan masa depan kami dan kepastian memperoleh keselamatan kekal. Tuhan, biarlah dengan selalu membaca firman-Mu, iman kami semakin bertumbuh dan berakar kuat, sehingga kami tetap teguh melawan godaan duniawi yang ingin menjatuhkan kami di dalam kuasa maut, yang mau merampas keselamatan kami, yang ingin menjauhkan kami daripada-Mu. Tuhan, kami mohon, berikanlah kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Berkatilah kami, berkatilah perjalanan hidup kami hari ini. Kiranya nama-Mu selalu kami muliakan di dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.